Pemirsa, ada banyak lembaga yang ikut menangani kasus terorisme, tetapi mengapa peristiwa teror masih saja terus terjadi? Adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT yang mendapat tugas untuk menjalankan program deradikalisasi. Tetapi program ini menjadi sorotan banyak pihak. Seperti apa sebenarnya evaluasi penerapan konsep deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui BNPT? Dan apa saja keunggulan maupun kelemahannya? Kita akan berbincang dengan pengamat terorisme Ridwan Habib. Selamat malam Mas Ridwan. Malam Mas Wahyu. Kalau kita lihat gambar sebelumnya Umar Patek. Ya. Ini mungkin bisa dikatakan sebagai role model atau contoh kesuksesan deradikalisasi. Tetapi pertanyaannya bertahun-tahun Umar Patek terus. Atau paling tidak ada Mas Ali Imron juga di situ. Kemana yang lainnya, Mas? Ya, memang begini, ada problem ketika mantan napi terorisme itu ketahuan atau terdeteksi dekat dengan BNPT atau dekat dengan kepolisian, maka mereka sama sekali tidak punya akses lagi ke kelompoknya. Terputus? Pasti akan terputus. Karena itu yang dikatakan Umar Patek yang dulu dianggap paling bertanggung jawab di Bom Bali 1, tetapi ternyata putus hubungan, tidak mengenal jaringan yang eksis sekarang. Ya, betul. Apalagi kalau kemudian bertemu dengan kelompok JAD seperti hari ini, yang mereka sangat-sangat unik, terpisah-pisah selnya, berbagai provinsi punya keunikannya masing-masing, dan dikendalikan oleh sel-sel kecil 40 sampai 30 orang, 30 sampai 40 orang. Seperti Poltabes Medan itu dikendalikan oleh Y atau Yanto itu 40 orang saja. Artinya tidak ada kan Al-Qur'an. Menghafalkan Al-Quran, dan dari situ kemudian napi teroris itu sadar bahwa mereka ternyata juz 30 saja tidak hafal, Mas Wahyu. Juz amma aja tidak hafal. Bagaimana mungkin mengajarkan ideologi mati syahid dan seterusnya, tapi juz amma saja dia tidak hafal. Tapi ini bukan yang ideolog tentunya ya? Tentu ini levelnya menengah lah ya. Nah, dari situ kemudian mereka belajar pelan-pelan menghafal bersama-sama, dan dari situ kemudian kembali normal. Jadi istilahnya menjadi normalisasi kehidupan beragama, bukan deradikalisasi. Nah, sayangnya memang beberapa lapas itu, mohon maaf ini ya, kita harus kritik juga ke BNPT. Masih acaranya formalistik, jadi seminar kewirausahaan, seminar bisnis, yang sebenarnya tidak akan begitu banyak bermanfaat buat mereka begitu keluar. Karena begitu mereka keluar, mereka akan dihadapkan pada problem real kehidupan. Anaknya butuh sekolah, istrinya butuh makan, sementara masyarakat sudah antipati. Ini mantan napi teroris, mereka nggak punya tempat di situ. Saya ingin mendalami lagi soal diksi atau istilah deradikalisasi ini. Pertanyaannya adalah deradikalisasi ini kan tidak hanya selesai dengan masalah urusan kontra ideologi, tetapi banyak aspek lain juga. Pendekatan soft approach lainnya yang tadi Mas Ridwan Habib katakan normalisasi begitu ya. Kita akan lanjutkan perbincangannya sesaat lagi usai jeda di Prime Time News. Kita lanjutkan lagi perbincangan. Mas Ridwan, deradikalisasi ini kan tidak serta-merta hanya kontra ideologi saja, tetapi banyak pendekatan soft approach lain yang dilakukan. Kenapa? Apa yang kurang? Apa yang masih terasa sulit dan tak hanya selesai saja dengan penggunaan program deradikalisasi ini harus ganti nama? Karena Mas Wahyu ini kan mengubah pola pikir ya, mengubah pikiran dan hati seseorang menjadi normal, menjadi kembali seperti masyarakat Muslim pada umumnya. Dan itu pendekatannya tidak bisa formalistik, tidak bisa dipaksa misalnya ikut seminar, dipaksa ikut program-program yang formalistik. Itu harus berangkat dari keinginan sendiri. Meskipun dihadiri oleh seorang Umar Patek, seorang Ali Imron. Karena itu misalnya saya contohkan di Lapas Gedung Pane, dulu pernah berhasil satu program deradikalisasi menggunakan hobi. Jadi ada seorang ustadz yang dia sangat hobi ayam bekisar. Kemudian dia susah kalau diajak berdebat soal ideologi, mentok di situ. Tapi begitu pendekatannya soal ayam, soal diberi bibit ayam, anak ayam, ini ustadz untuk dirawat di penjara, itu mulai luluh tuh. Hatinya mulai tersentuh, lalu kemudian dari situ, dari ayam, dia sekarang turun balik menjadi salah satu agen utama atau penceramah utama yang kemana-mana bicara tentang bahayanya ideologi ini. Artinya kembali menjadi bahkan membantu pemerintah untuk melawan ideologi ini. Tapi dia terrekrut dulu bukan dengan pendekatan seminar atau yang lain, dengan pendekatan hobi. Dengan pendekatan hobi yang tidak ada urusannya dengan paham yang sama sekali tidak ada urusannya. Iya, betul. Kalau penggunaan mantan napiter atau napiter sendiri artinya sudah
tidak bisa lagi sekarang, tidak efektif lagi. Untuk kontra ideologi saya kira masih bisa. Kalau misalnya, untuk kontra ideologi iya, masih bisa. misalnya seminar atau diskusi di kampus itu masih bisa pakai Pak Nasir Abbas, masih bisa pakai Abu Rusdan, Abu Tolut dan teman-teman itu. Tetapi kalau kemudian mencegah perekrutan itu susah. Kenapa? Karena mereka ini merekrutnya tidak mendasarkan patron lagi. Misalnya sel Pandeglang, sel Bekasi, kemudian sel Medan. Ini kan tidak ada hubungan dengan kelompok yang lama. Tidak ada koneksi langsung dengan kelompok yang lama. Ini ada benar-benar brand new group gitu. Yang mereka kemudian biasanya menjaring itu memang dari kampus-kampus. Mereka melihat ada aktivis mahasiswa yang tertarik dengan kegiatan keislaman. Mereka ambil yang kira-kira militan, kemudian dia rekrut di luar kampus. Jadi saya kira memang bentengnya justru di sarana pendidikan. Jadi sepulangnya kembali ke tengah-tengah masyarakat, bekal apa yang diberikan oleh BNPT? Pak Suhardialus tadi mengatakan ya sendirian nih. Ya memang kurang ini, support. Betul, memang saya kira harus multi aktor ya. Saya kira kemarin Pak Wakil Presiden kan sudah menyatakan bahwa penanganan radikalisme dan terorisme nanti akan diupayakan oleh Pak Kiai Ma'ruf Amin menjadi lintas aktor. Tidak hanya mengandalkan Polhukam, tidak hanya mengandalkan BNPT, tentu mengajak kementerian yang lain, Kementerian BUMN Leading misalnya. sektornya? Ya sekarang kan dipegang Pak Wapres, sudah disampaikan penanganannya akan dinaikkan ke level Wakil Presiden. Harapannya kemudian nanti bisa menggerakkan kementerian-kementerian yang lain, misalnya BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi. Mantan napi terorisme ini kan bisa kemudian dilibatkan di situ, misalnya membuat yayasan, pembinaan umat, kemudian ternak lele dan sebagainya, sehingga kemudian hidupnya menjadi normal, ada aktivitas. Karena kalau tidak, mereka pasti kembali. Sementara itu Mas Ridwan, di satu sisi ada pendekatan lain yang masih begitu kencang, tancap gas oleh kepolisian. Hard approach-nya itu tetap berjalan. Sementara kita tahu sekarang modelnya ada retaliation, aksi balas dendam dari kelompok yang sekarang eksis. Itu bagaimana? Ya memang dilema ya Mas Wahyu ya. Misalnya ini menjelang akhir tahun, ini barusan ada fatwa disebarkan melalui channel mereka tertutup bahwa mereka mencoba menghidupkan serangan-serangan seperti di Jordan, jadi menyerang objek wisata. Ini kan kemudian antisipasi dari Densus 88 harus maksimal. Mau tidak mau kalau ada orang indikasi mau menyerang objek wisata atau mau merencanakan serangan ke objek wisata harus ditangkap. Mau nggak mau harus seperti itu daripada kemudian publik akan bilang wah ini kecolongan. Apalagi kita sudah punya payung hukum yang baru yang bisa. Iya betul. Tapi di sisi lain saya kira memang saya setuju dengan Mas Wahyu, pembinaan terhadap mantan-mantan napi itu memang tidak bisa dibebankan hanya pada BNPT. Harus multi aktor, harus ada multi stakeholder. Tidak hanya pemerintah. Saya kira swasta juga bisa dilibatkan. Dalam artian memberikan peluang mereka untuk berkembang. Betul, untuk bekerja, untuk usaha, modal usaha yang kabarnya juga yang diberikan oleh pemerintah terlalu kecil begitu kan? Iya, memang dananya terlalu kecil. Betul. Dananya terlalu kecil. Bisa melibatkan swasta begitu ya? Saya kira tidak ada salahnya Mas. Tidak ada salahnya. Untuk melibatkan stakeholder yang lain. Baik, Mas Ridwan Habib, terima kasih atas waktunya di Prime News malam hari ini.